Kali ini kita akan membahas mengenai Poisson ratio ya. Ini bahasa Perancis tapi ini adalah kita sebut ini sebagai rasio Poisson ya. Jadi ketika kita sebelumnya telah membahas mengenai suatu benda homogen dan isotropis ya, suatu objek rigid yang homogen dan isotropis itu ketika dia diberi tegangan sebesar P, maka dia akan mengalami pemanjangan ya sebesar sekian ya, dan di sini akan terjadi tegangan dan regangan ya yang memenuhi hukum Hooke ya, hukum Hooke seperti yang ditunjukkan pada persamaan 224 ini ya, di mana ini adalah hukum Hooke, ini ada tegangan, dan E itu adalah modulus elastisitas ya dari bahan tersebut ya. Kita juga lihat bahwa tegangan normal yaitu yang bekerja pada satu muka saja atau satu bidang saja, misalnya pada bidang X ini ya, maka ketika dia terjadi tegangan pada satu bidang ini, tegangan-tegangan yang lain ya pada bidang X, bidang Y dan bidang Z ini adalah nol ya. Tapi sebetulnya kejadiannya tidak seperti itu ya, karena di keduanya di sini tegangan pada X dan Y ini dianggap nol, maka ini kita bisa lihat bahwa hukum Hooke ini untuk kedua sisi ini juga akan nol ya. Tapi pada kondisi sebetulnya itu tidak akan pernah terjadi ya, karena ketika kita memberikan gaya pada arah X ini, eh, perubahan dimensi pada arah Y dan arah Z itu juga akan terjadi ya. Nah, di sini kita akan melihat bahwa semuanya material atau bahan-bahan yang sudah diasumsikan kemarin itu adalah isotropik dan homogen ya. Homogen itu artinya mulai dari sini sampai ke habis ini tidak ada variasi perubahan bahan, artinya bahannya sama. Lalu isotropik itu artinya semua gaya yang ada di sini ini adalah sama ya, jadi tidak ada variasi gaya pada sepanjang ini ya. Di sini kita bisa lihat bahwa regangan itu harus memiliki sama pada setiap arah ya, jadi pada arah-arah yang lain dia juga harus sama pada arah melintang yang samanya ya. Jadinya di sini ketika kita lihat pada gambar 235 ya, dimana diandaikan gaya hanya berlaku pada arah X saja, tegangan ini berlaku pada X, dimana Y dan Z itu adalah nol ya. Maka di sini itu kita harus tahu bahwa perubahan material di sini yang tidak seperti ini akan terjadi perubahan regangan pada arah membujur ya, pada arah membujur sini tidak hanya di sini saja, tapi pada arah yang lainnya ini juga akan terjadi perubahan regangan ya. Ya, ini yang disebut dengan rasio Poisson ya, atau di sini Poisson ratio ini adalah ini ya. Jadi ini adalah modulus Hooke di Y dibagi dengan X sama dengan minus ini juga ya, minus modus Hooke law ya, atau hukum Hooke yang terjadi pada arah Z dan X ya. Jadi ini asumsinya adalah sama ya. Jadi ini kita dapati Poisson ratio itu adalah pada persamaan 226. Jadi hukum Hooke yang terjadi atau perubahan Hooke yang terjadi pada Y itu akan sama dengan X, demikian pula yang terjadi pada Z juga akan terjadi pada X ya. Kenapa di sini minus ya, karena di sini akan ada perubahan luasan ya. Jadi seperti itu. Nah, di sini hukum Hooke itu dinyatakan dengan hukum Poisson ratio itu dinyatakan dengan persamaan ini ya.
V sama dengan V sama dengan regangan lateral, regangan yang membujur ya, regangan yang membujur dibagi dengan regangan yang terjadi pada arah aksial, regangan aksial ya. Kalau di sini ada di persamaan 225 ya, di sini tidak terlihat ya, jadi V sama dengan lateral strain dibagi dengan axial strain ya. Ini dari gambar 235 ini kita bisa lihat bahwa penggunaan tanda minus itu untuk mendapatkan nilai yang positif dari V ya. Jadi karena dia perubahan dimensinya, untuk mendapatkan yang positif, maka ini dia dibuat semuanya menjadi minus ya. Dengan mengaplikasikan persamaan ini pada kedua arah ini, yaitu pada arah Y dan arah Z, di mana keduanya itu adalah sama, maka kita dapat gunakan persamaan 227 ya, di mana ini epsilon X atau hukum Hooke pada arah X sama dengan tegangan pada arah X pada arah X dibagi dengan modulus elastisitas, maka ini adalah sama ya, hasilnya sama. Cuma di sini perlu kita kalikan juga dengan ini Poisson ratio, jadi ini kita pindah ke arah sini ya, ini kita pindah ke arah sini ya, jadinya kita dapatkan persamaan ini ya, sigma ini V ini kita masukkan ke dalam persamaan 224 ini, dan kita akan dapatkan persamaan 227 ya. Jadi penggambarannya seperti ini, akan terjadi kontraksi atau perubahan dimensi ya ketika benda yang homogen dan isotropis ini ditarik ya, maka dia akan mengalami pengecilan ya, akan berkontraksi ya. Mengecilnya kalau sebelumnya hanya diasumsikan pada arah X saja, ini juga dia akan mengalami perubahan pada arah Y dan Z. Jadi penjelasannya seperti itu saja. Nah, lalu di sini ada satu contoh suatu silinder berdiameter 16 mm, panjangnya 500 mm, itu terbuat dari suatu bahan yang homogen dan isotropik ya. Itu diamati pertambahan panjangnya itu mengalami pertambahan sebesar 300 mikrometer ya, dan di sini akan mengalami penurunan diameter sebesar 2,4 mikrometer ya ketika dia diberi gaya sebesar 12 kN. Oke, tentukan modulus elastisitas dan perbandingan Poisson dari bahan tersebut. Oke ya, di sini diberitahu sudah diketahui semua panjangnya berapa, ini memanjang sebesar 300 mikrometer, sementara diameternya itu adalah mengecil sebesar 2,4 mikrometer ya. Jadi ini kita hitung dulu di sini luas dari diameternya ya, luas dari permukaannya ini, untuk supaya kita dapat mendapatkan persamaan ini ya, P per A ini ya. Jadi A nya itu adalah besar ini, luas permukaan ininya ya, luas permukaan ini. Maka di sini dengan memilih sumbu X ya, di mana gaya itu terjadi ya, seperti ditunjukkan pada gambar di sini, kita dapat tuliskan bahwa perubahan pada arah X ya, tegangan pada arah X itu adalah P per A. P nya tadi sudah diketahui, ini 12. Ini masih seperti persamaan yang terdahulu ya. Lalu di sini hukum Hooke yang terjadi itu adalah besarnya perubahan pada arah X dibagi dengan panjang mula yaitu 300 mikrometer dibagi dengan panjangnya itu adalah 500 mm
meter. Jadi ini 300-nya ini kita kalikan dulu menjadi 10 pangkat min 3 ya. 1 meter, ingat 1 milimeter itu sama dengan 1000 mikrometer ya. Oke. Lalu berikutnya untuk perubahan pada arah Y, ya ini masih menggunakan persamaan yang sama, cuma ini karena dia pada arah Y, yang Anda perhatikan ini sumbu Y, di sini sumbu Z, di sumbu Z ini di sumbu X ini memanjang, ya sementara pada sumbu Y ini mengecil, ya jadi dibagi dengan diameter mula-mula, maka hukum Hooke yang terjadi ini adalah sebesar ini. Lalu dari hukum Hooke lagi ya, dimana sigma X sama dengan modulus elastisitas dikalikan dengan epsilon di sini ya, tetap ya. Maka kita dapati modulus elastisitas dari bahan tersebut itu adalah sebesar 99,5, yaitu ini ya dibagi dengan 600 ini tadi pada arah X ya. Nah, sementara untuk untuk Poisson ratio, jadi perbandingan perubahan panjang perubahan panjang ya tadi terhadap lebarnya ya. Jadi Anda perhatikan ketika dia ditarik ini akan terjadi ini mengecil sebesar sekian pada arah Z, mengecil pula sekian pada arah Y, yaitu yang disebut dengan Poisson ratio. Maka ini kita buat perbandingannya ya, maka besarnya itu adalah 0,25. Oke ya. Nah, berikutnya pembebanan pada arah multi aksial atau multi sumbu ya. Aksial itu adalah aksisnya ya. Jadi pembebanan pada setiap aksis dari semua permukaan atau bidang yang ada di sini ya. Bisa kita lihat pada gambar 238 ini. Ini adalah suatu kondisi tegangan ketika suatu objek itu diberi atau mengalami multi aksial loading atau pembebanan multi aksial ya, multi aksis ya. Jadi di sini kita asumsikan bahwa perubahan pada setiap bidang di sini itu adalah sebesar 1 ditambah sebesar 1 atau 1 plus ya. Di sini bisa Y, bisa Z atau bisa X ya. Untuk setiap setiap bidang di sini ya. Jadi ini bidang X, ini bidang Z, dan di sini bidang Y ya. Maka di sini kita bisa dapatkan bahwa deformasi dari elemen itu dapat dihitung secara superimpose, jadi superposisi ya. Jadi semuanya bisa kita jumlahkan ya. Ingat, maka kita akan mendapatkan yang di atas di sini ya, bahwa untuk perubahan pada arah X itu yang terjadi ini adalah ini persamaan yang ini ya, yang ini. Sementara pada Y dan Z dan sebagainya itu sama ya, maka perubahan hukum Hooke yang terjadi pada X ini tetap pada X, yang lainnya ini adalah persamaan dengan menggunakan Poisson ratio ya. Untuk yang pada arah Y yang cuma pakai yang tidak pakai Poisson ratio cuma pada arah Y saja. Pada arah Z yang tidak pakai Poisson ratio juga cuma pada arah Z ya. Jadi ini perubahannya masing-masing untuk pada arah gaya yang terjadi pada tiap bidang di sini itu sesuai dengan ininya di sini, maka akan dipakai ini ya, persamaan yang di sini tanpa Poisson ratio. Yang lainnya ini adalah Poisson ratio. Oke. Lalu di sini ada satu contoh suatu blok baja yang ditunjukkan pada gambar 240 itu diberi tekanan yang seragam ya pada semua bidangnya. Face ini bidang di sini ya. Dengan mengetahui bahwa perubahan panjang dari ujung yang AB ini adalah sebesar mengecil ya, minus 1,2 kali 10 pangkat min 3 inci. Oke, tentukan perubahan panjang dari kedua sisi yang lainnya.
Yang kedua, yang B itu ada tekanan P pada permukaan blok ini ya, dengan mengasumsikan bahwa modulus elastisitas itu adalah sebesar 29 kali 10 pangkat 6 PSI dan modulus Poisson ratio itu adalah sebesar 0,29. Poisson ratio tidak ada ini ya, tidak ada dimensinya. Nah, dimensionless. Oke, makanya di sini langsung bisa kita hitung perubahan panjang dari sisi-sisi yang lain. Oke, dengan mensubstitusikan sigma X, sigma Y dan sigma Z itu sama dengan minus P ya, dengan menggunakan hubungan 228 ya, 228 itu adalah ini ya, hubungan kaitan ini. Oke, maka ya di sini sama dengan minus P, maka kita dapatkan bahwa ketiga komponen regangan itu memiliki nilai yang sama ya. Jadi tunjukkan pada persamaan 229 ya, di sini bahwa ini saya tuliskan di sini ya, epsilon X sama dengan ini apa, pada persamaan 228 tadi ya, plus sigma X per E, ini persamaan 228 tadi ya, min sigma, ini P dulu ya, ada P Poisson ratio, sigma Y per E ya, minus lagi Poisson ratio dikalikan dengan sigma Z ya per E ya. Kalau ini sama-sama ketiganya itu adalah minus P ya, maka kita bisa substitusikan langsung ya, bahwa besarnya E pada arah X sama dengan plus minus P per E ya, minus V kali minus P ya, minus P kali minus P ya. Ingat di sini ya, tiga-tiganya minus P, ini per E juga ya. Ini bisa langsung kita tuliskan ya, kalau minus P ini plus P plus ini ya, minus P ya, sorry ya, ini minus P, di sini adalah minus P, ini minus P ya, ini plus minus P, minus P ditambah dengan ini apa, 2 V P per E ya. Ini bisa kita tuliskan ya seperti ini. Jadi P per E ya kali minus 1 P ini ya, plus 2 P ya. Atau boleh kita balik, P per E sama dengan P per P kali ya, bukan ya, 2P 1 min 2P ya, seperti tunjukkan pada persamaan ini ya. Maka karena kita ketahui bahwa modulus hukum Hooke ya, maaf, bukan modulus Hooke, hukum Hooke itu adalah perubahan pertambahan panjang dibagi dengan panjang mula-mula, yaitu pertambahannya panjang tadi berapa, 1,2 dibagi panjang mula-mulanya adalah 4 inci ya. Maka ini hooknya ini, persamaan yang dihasilkan ini adalah min 300 kali 10 pangkat min 6. Di sini kita dapatkan bahwa karena ini adalah seragam ya, maka semua perubahan atau semua epsilon yang terjadi pada tiap bidang itu adalah sama ya. Di sini bisa kita lihat bahwa untuk tiap-tiap pertambahan ini, perubahan pada tiap-tiap sisinya, ini kita bisa pakai persamaan yang ada di sini, di mana epsilon ini sama semua 300 kali ini ya, cuma bedanya panjang BC ini adalah 3 inci ya, sementara panjang BD ini 3 inci ya, sorry ya, BD ini 3 inci, sementara BC itu adalah 2 inci ya. Jadi perubahan panjangnya untuk masing-masing sisi itu seperti itu. Sedangkan untuk tekanan ini kita bisa pakai persamaan ini lagi ya. Jadi di sini sigma X sama dengan P per E kali 1 min 2 P. Maka tekanannya itu adalah
ini dikalikan dengan modulus elastisitas ya dibagi 1 min 2 P ya, hasilnya adalah tekanannya sebesar 20,7 kilo pound KSI ya. Oh bukan, kilo square inch, kilo per square inch. Oke. Nah baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai penggelembungan atau dilatasi ya, dilatasi atau modulus bulk, modulus keseluruhan ya. Modulus bulk itu apa ya? Bisa kita katakan kalau suatu benda itu membesar, itu namanya membesar pada semua sisi, itu disebut dengan bulk ya. Dilatasi itu adalah menggelembung ya. Kalau dia semakin membesar berarti menggelembung, kalau mengecil dimensinya berarti kempes. Itu aja ya mudahnya ya. Ya, jadi kita bisa lihat bahwa efek dari tegangan normal, semua tegangan normal ya pada arah X, Y, dan Z ya, pada volume dari suatu elemen yang isotropik, ketika dia tegangannya keluar maka volumenya akan membesar. Sementara kalau dia tegangannya ke dalam atau menekan, dia akan mengakibatkan ini volumenya akan mengecil ya. Di sini kita lihat bahwa ketika kita berikan suatu gaya sebesar sigma pada arah X, Y, Z ya seperti ini ya. Nah, di sini maka kita akan dapati bahwa volume ya, volume itu akan membesar, namun pembesarannya itu tidak lebih dari 1 ya. Kalau kita punya apa ini X, Y sama Z ya, di sini kita samakan aja dengan gambar ini, Y-nya ke arah situ, Z-nya ke arah sini ya. Jadi kalau kita punya ini adalah X, di sini Y atau apa ya, di sini Z-nya, oke. Maka volume dari sisi-sisi ini adalah bisa kita nyatakan dengan ini. Ketika dia tidak mengalami pertambahan luas atau tidak mengalami pertambahan dimensi ya, ini kalikan dengan regangan pada arah Y, kalikan juga dengan regangan pada arah Z ya. Namun ketika dia terjadi pertambahan panjang, apa yang terjadi? Ini tadi ya, besarnya regangan itu tidak lebih dari 1 ya. Karena apa? Karena untuk benda rigid memang seperti itu ya. Jadi misalnya ini kita bisa langsung tambahkan saja bahwa besarannya itu tidak mungkin lebih dari 1 ya. Berarti ini pada arah Z juga kita tambahkan 1, pada arah X juga kita tambahkan Y ya, ini ya, tambahkan 1. Ini saya tidak urut, tidak apa-apa. Oke ya, jadi ini pertambahan volumenya adalah sebesar itu. Sementara kita tahu kalau di sini regangan itu adalah pertambahan panjang dibagi dengan panjang mula-mula, di mana pertambahan panjang ini adalah panjang mula-mula ya, dikurangi dengan panjang setelah dia diberi tarian dibagi dengan lagi dengan panjang awalnya ya. Oke, maka di sini volume yang akan terjadi itu juga akan mengikuti seperti ini ya. Volumenya kurang dari 1, perbesarannya kurang lebih dari 1, kurang dari 1, nah, maka di sini kita akan dapati ini plus arah Y plus pada regangan pada arah Z dikurangi dengan 1 ya. Ini volumenya ini tadi ini kita kurangkan dengan 1 ya, kita keluarkan semua ke dalam persamaan, kita akan dapat ini, lalu kita akan dapatkan bahwa besarnya pertambahan atau bulk modulus atau penggembungannya itu adalah sebesar ini ya. Ingat regangan ini atau strain atau epsilon ini adalah pertambahan panjang dibagi dengan panjang mula-mula ya, dengan memasukkan persamaan tadi ya yang dicontoh ini ya, dimana pertambahan itu adalah sebesar P per E kali 1 min 2V ya, dua Poisson ratio ya, P-nya Poisson ratio bukan volume ya. Maka kita dapatkan persamaan 231 ya. Di sini kita akan mendapatkan suatu konstanta baru
ya, yang disebut dengan K, di mana K ini adalah bulk modulus atau modulus kompresi, ya, modulus penggembungan atau modulus pengempesan, makanya dia dibilang kompresi. Kalau bertambah besar artinya dia menggelembung, kalau mengecil berarti dia artinya ya berkurang dimensinya atau kempis lah gitu ya. Ya, jadi di sini akan berlaku juga ya bahwa untuk setiap volume itu adalah sebesar ini ya, P per K ya. Kalau kita menuliskan persamaan ini dalam bentuk 3V ini ya, 3 volume ini, maka untuk perubahannya itu adalah sebesar perubahan volume pada tiap sisi modulusnya ini adalah K, maka perubahan tiap sisinya atau E itu adalah sebesar persamaan 2, 3, 4 ya. Lalu kita lihat contoh di sini ya. Tentukan perubahan volume delta V dari suatu blok ya, blok kotak ya, yang ditunjukkan pada gambar 240. Ini gambar 240-nya ini ada di sini ya, blok kotak ini ya, pada 240 ya, ketika dia diberi suatu tekanan hidrostatik sebesar 180 megapascal ya. Gunakan modulus elastisitas dari blok tersebut adalah 200 gigapascal dan Poisson rasionya adalah sebesar 0,29. Oke, dari persamaan 233 mana tadi ya? Dari persamaan 233 kita dapatkan persamaan untuk modulus bulk modulus keseluruhan ya. Dari apa? Baja tersebut adalah sebesar K. Mana ini adalah K sama dengan E per ini 3 kali 1 ini ya. Dimana E ini adalah 200 gigapascal, tiganya tetap 1 sama 2 kalikan dengan Poisson rasionya 0,29 jadi 0,58, maka modulus bulknya bukan modulus bulk ya, konstanta bulk atau bulk modulus ya, bener ya, bener ya, bulk modulusnya itu adalah sebesar 158 sekian ya. Nah, dari persamaan 234 maka penggembungannya atau pertambahan volumenya itu pada tiap semua sisi itu adalah sebesar ini ya. Sementara untuk volume V dari blok itu ketika dia tidak mengalami apa, tegangan, itu adalah sebesar ini ya, kalikan biasa 80 kali 40 kali 60 ya, hasilnya ini. Nah, karena E itu adalah menunjukkan perubahan volume per unit volume ya, jadi delta V per V ya, kita dapatkan bahwa delta V itu adalah ini penggembungannya dikalikan dengan V, jadi penggembungannya pada setiap sisi itu adalah sebesar semuanya ya, semuanya buat pada tiap sisi tapi semuanya menggelembung sebesar 218 mm persegi atau minus, jadi dia mengecil ya, karena dia diberi tekanan maka dia akan berkurang volumenya. Oke ya. Ya, berikutnya ini adalah mengenai regangan geser ya. Jadi kita balik lagi bahwa general state of stress, jadi keadaan kondisi tegangan secara umum dari suatu apa, kubus ya, elemen kubus seperti ini bentuknya adalah seperti ini ya. Anda lihat di sini adalah tegangan ya, di sini adalah stres, di sini adalah regangan ya, di sini ada tegangan normal, di sini adalah tegangan tangensial ya, arahnya ke sini ya, di mana ini tegangan pada arah YX yaitu akan sama dengan tegangan pada arah XY ya, pada arah YZ ya sama dengan ZY, pada arah XZ sama dengan ZX ya. Ini tegangan pada arah ini adalah sama semua ya. Nah, sekarang kita lihat pada gambar 242 ya. Bagaimana jika suatu elemen kubus ini kita beri gaya yang cuma seperti ini aja, tidak ada gaya normal seperti ini ya. Gaya tegangannya tidak ada, jadi dia cuma tegangan geser. Maka ya apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi itu adalah
benda tersebut atau kubus tersebut akan berdeformasi menjadi bentuk seperti ini. Mungkin bisa saya perbesar ya. Nah, jadinya seperti ini. Nah, ketika diberi aplikasi gaya seperti ini, maka dia akan berubah sebesar ini ya. Di sini kita lihat bahwa terjadi perubahan sudut ya. Perubahan sudut ini kalau kita perbesar lagi di sini ya. Karena dia berdeformasi ke arah sini, maka akan terjadi perubahan sudut sebesar yang di sini, sudut yang ini berkurang sebesar pi per 2 dikurangi ini apa lambda yx ya, xz xy maaf ya, pada arah x dan arah y ya. Kenapa? Pi Anda ingat ya, pi per 2 itu adalah 90 derajat, sementara pi itu adalah 180 derajat ya. Maka kalau di sini ini adalah siku, maka di sini sudutnya tentu saja pi per 2 ya, karena dia terjadi pengurangan sudut sebesar ini sigma ini, maka besarnya sudut yang berkurang adalah 90 derajat atau pi per 2 dikurangi dengan sudut yang terjadi berubah ini. Anda lihat lagi ya, ini saya zoom ya. Maka besarnya perubahan deformasi pada arah ini adalah pi per 2 dikurangi dengan lambda ini. Jadi kalau di sini 90 dikurangi dengan sudut ini, maka sudut yang di sini adalah pi per 2 dikurangi dengan sudut yang ada di situ. Ya. Kita lihat di sini bahwa yang di sini berkurang sebesar ini ya, sementara untuk yang sisi satunya ya, sisi yang di sebelah sini ini dia bertambah, yang di sini berkurang, yang di sini bertambah dengan besaran yang sama ya. Jadi 90 derajat ya, 90 derajat di sini tambahi besar ini ya, di sini berkurang, di sini bertambah ya. Maka kalau kita lihat di sini gambar kecil lagi ya, dengan melihat besarnya perubahan tersebut ya, maka ketika suatu kubus tersebut kita beri geseran ya, geseran atau shearing strain, tegangan geser sebesar ini yang terjadi di sini, maka akan terdeformasi sebesar pi per 2 plus ini lambda ini dikurangi dengan yang satunya pi per 2 dikurangi dengan lambda yang ada di situ. Oke ya. Lalu di sini bisa kita lihat bahwa akan berlaku ya ketika tegangan di sini adalah sama dengan xy ya, sama dengan yang ada di sini, kita akan menemukan suatu besaran baru yaitu G ya, dimana G itu adalah modulus rigiditas ya, atau modulus kekakuan, bukan ya, modulus rigiditas. Rigid itu kan ketegaran ya, modulus ketegaran ya. Jadi regangan yang terjadi di sini, shearing stress atau tegangan geser yang terjadi di sini itu adalah besarnya sudut yang terjadi dikalikan dengan modulus kekakuannya. Ini untuk arah yang XY, ini untuk arah yang zigzag YZ, dan sini adalah untuk yang arah Z dengan X. Oke ya. Nah, di gambar ini diperlihatkan kalau arah regangan gesernya itu ke sini ya, pada arah yang sini ya, sementara yang di sini ini terjadi pada arah yang ke sini ya. Bagaimana lalu distribusi regangannya ya, distribusi strain ya, strainnya itu bagaimana? Ini akan mengikuti persamaan 2 3 8 ya, dimana perubahan sudut yang terjadi itu adalah regangan di sini dibagi dengan modulus G sama dengan modulus rigiditas. Modulus rigiditas ini berbeda dengan modulus Young ya, ini berbeda dengan modulus Young ya. Ya, untuk modulus Young itu terjadi modulus yang menyatakan
perpindahan perubahan panjangnya. Sementara modulus rigiditas ini lebih menunjukkan ke perubahan sudut yang terjadi pada objek yang diberi tegangan geser sebesar sekian ya. Jadi untuk modulus yang, Anda ingat modulus yang ini adalah yang terjadi pada arah lateral, membujur saja ya, ketika dia hanya terjadi pada tegangan normal. Sementara untuk yang modulus rigiditas ini terjadi ketika objek tersebut mengalami shearing strain atau regangan geser. Oke ya, itu saja bedanya. Lalu di sini ada satu buah contoh ya, suatu blok kotak ini dari suatu material dengan modulus rigiditas 90 kilo square in ya, itu diikatkan ya, dilem pada suatu pelat tegar ya, horizontal ya. Jadi ini bendanya, ini yang pelatnya ya, dimana bagian bawah dari pelat itu dipasang diam ya, fix ya, diam ya. Sementara bagian atas pelat itu mengalami tekanan ya, mengalami gaya horizontal sebesar P ya. Jadi tarik di sini ya, dengan mengetahui, jika diketahui ya bahwa pelat bagian atas itu bergerak sebesar 0,04 inci ya, karena adanya gaya P tersebut, tentukan A regangan geser rata-rata dari bahan ya. Regangan geser dari bahan itu kita dapat langsung selesaikan dengan persamaan ini ya. Kita pertama kita pilih dulu koordinat ya, koordinat pusat dari titik C. Titik C itu adalah ini ya, koordinat pusat dari titik C ya, pada gambar 248 ya. Sesuai dengan definisinya bahwa regangan geser atau lambda xy itu adalah sama dengan sudut yang dibentuk oleh garis vertikal dan garis CF. Garis vertikal ini garis ini, dan garis CF tempat dia bergeser ini ya. Ya, yang mana kedua garis tersebut bertemu pada ujung AB. Ujung AB ini adalah ini ya, bertemu pada ujung AB pada bagian ujung AB, berarti di bawah sini ya, dan DE ya. Ujung AB ini untuk titik C ini pada AB, titik F ini pada bidang DE ya. Dengan melihat bahwa akan terjadi perpindahan sudut yang sangat kecil ya, dan dimana dia dapat diekspresikan dalam bentuk radian ya, maka kita bisa langsung menghitung perubahannya ya, yaitu karena dia radian jadi kita tidak perlu menghitung sudutnya lagi ya. Jadi langsung kita bagi saja, langsung bisa. Jadi perubahannya sebesar 0,04 in dibagi dengan ini tadi, panjang mulanya adalah 2 in. Ini di sini 2 in, dia mengecil sebesar 0,04 in ya. Di sini tangan ya, tangan itu adalah Y per X ya. Jadi ini 0,04 in, tangannya ini pada arah X nya itu adalah 0,04, pada arah Y ini sebesar 2 inci ya. Kita dapatkan besar 0,020 radian ya. Lalu yang kedua, gaya P yang terjadi pada bagian atas ya. Gaya P yang terjadi pada bagian ini bisa kita hitung langsung dengan menggunakan modulus rigiditas. Kita masukkan saja nilai modulus rigiditasnya, kita masukkan ke persamaan yang 236 ini ya. Maka kita dapatkan bahwa pegangan gesernya itu adalah besar 1800 psi ya, on square inch. Maka di sini gaya yang terjadi pada bagian atas plat itu adalah P sama dengan regangan geser dikalikan dengan A ya. Di sini regangan geser itu ya sama persamaannya ya, P per A sama dengan tegangan ini juga A.
Maka kalau kita mau cari T-nya, ya kita tegangan gesernya kita kalikan dengan A. Di sini itu adalah 336 kilo pound square inch. Kilo inch pound square. Ya, oke. Ya, berikutnya ini adalah diskusi selanjutnya mengenai hubungan antara modulus elastisitas, perbandingan Poisson, dan itu tadi adalah bulk modulus. Ya, modulus bulk ini dinyatakan dengan persamaan 2, 4, 3. Ini aja ini ya. Lalu berikutnya ini adalah tegangan dan regangan, hubungan tegangan dan regangan untuk fiber reinforced komposit. Ya, jadi komposit atau bahan-bahan komposit yang diberi penguat berupa fiber atau serat ya. Jadi saya jelaskan, jadi bahan-bahan komposit itu adalah bahan-bahan yang terdiri dari matriks ya, dan reinforcement. Ya, contohnya pada penerapan sehari-hari itu apa ya, kalau Anda punya semacam resin ya yang diberi dengan serat-serat fiberglass, serat-serat kaca ya, lalu ini kita masuki atau kita tuangkan resin di atasnya. Ini contohnya adalah suatu matriks ya, suatu komposit ya. Komposit itu bentuknya seperti ini. Komposit ada dua ya, yang pertama itu yang berpenguat dengan menggunakan fiber atau serat-serat, jadi seperti yang biasa kita pakai untuk membuat bak, tandon dan sebagainya, itu adalah fiber reinforced. Ada lagi yang berpenguat dengan menggunakan serbuk. Jadi ini matriksnya itu adalah tetap resin, lalu kita atau lem atau apapun itu ya yang berbentuk cair, lalu kita beri serbuk di dalamnya. Nah, ini disebut dengan komposit. Nah, ini khusus untuk yang fiber ya. Di sini dilatih persamaan seperti ini. Ini untuk Poisson ratio, ini untuk regangan ya. Ini untuk kaitan antara Poisson ratio ya dengan modulus elastisitas. Ini kaitan antara perubahan sudut tadi ya terhadap ini modulus bulk modulus dan regangan. Samanya ada 1, 2, 3 dan 4 ya. Lalu di sini langsung kita masuk ke contoh. Ya, di sini suatu kubus 60 mm ya, terbuat dari lapisan grafit epoksi ya, epoksi grafit dengan serat yang dipasangkan pada arah X. Jadi seratnya dipasang ke arah sini semua ya, arah X ya, kelihatan digambarkan di sini. Di sini kubus itu diberi suatu tekanan atau beban kompresif ya, beban tekan di sini arahnya makanya ke dalam ya, besar 140 kN pada arah X ya. Di sini properties atau sifat-sifat dari komposit material tersebut atau bahan komposit tersebut itu modulus elastisitasnya sebesar sekian ya, dan 3 Pascal, pada arah Y sebesar sekian, pada arah Z sebesar sekian. Lalu Poisson rasionya itu besar, dia 0,28 pada arah XY dan seterusnya. Ya, ingat ini adalah komposit, bukan bahan atau material yang isotropis dan homogen ya, karena tadi ada penambahan serat dan sebagainya. Dia akan memiliki kekuatan yang berbeda pada tiap bidang yang ada ya. Jadi X sama Y sama Z itu berbeda kekuatannya ya. Nah, di sini tentukan perubahan dari dimensi kubus ya. Jika diketahui A, kubus itu dibiarkan bebas untuk berekspansi atau mengembang pada arah Y dan Z ya, pada gambar 252. Jadi arah sini dia dibiarkan ya. Dia biarkan berubah dimensinya. Yang B itu kubus itu dibiarkan bebas pada arah Z, jadi pada arah sini saja, tapi dibatasi pada arah Y ya, dengan dua buah pelat yang tidak
bergesek, yang tidak memiliki gesekan ya. Ada gambar 2, 5, 3. Jadi yang pertama dulu selesaikan. Ini dia bebas pada arah Y dan X ya. Y dan Z, maaf. Ini kita pertama tentukan tegangan pada arah X ya, pada arah pembebanannya. Di sini kita dapatkan samaan yang biasa ya, ini ya. P per A ya, tekanannya tadi ini ada 140 kN dibagi dengan luasnya ya. Karena kubus ini tidak mengalami pembebanan atau dibatasi pada arah Y dan Z, jadi beban pada Y dan Z tidak beban, makanya dibatasi ya. Kita dapatkan bahwa tegangan pada arah Y dan Z itu adalah 0. Oke. Maka dengan menggunakan dengan di sini bagian-bagian di sebelah kanan ya, ada persamaan 245 itu dapat diturunkan menjadi persamaan yang pertama saja ya, ada 245 ini ya. 245 ini juga dua persamaan ini ya, karena ininya 0 semua ya, kita bisa pakai saja pada persamaan yang pertama, persamaan yang ini. Nah, di sini kita dapatkan ini untuk regangan sama ya, regangan dibagi dengan modulus elastisitasnya ya. Regangan pada arah Y itu Poisson ratio-nya dimasukkan ya. Ini tegangan pada arah X ya, sementara yang Y dan Z tadi kan 0, jadi kita pakai yang tadi ada persamaan 3 persamaan pertama tadi ya. Lalu yang Z ini juga seperti ini. Maka perubahan dimensi dari kubus tersebut itu didapatkan dengan mengalihkan ini regangan yang terjadi ya terhadap panjangnya ya. Panjangnya itu adalah sebesar 0,06 meter ya, pada tiap sisi dari kubus tersebut ya. Maka perubahan panjangnya kita langsung bisa cari saja dengan menggunakan persamaan ini. Regangan sama dengan perubahan panjang dibagi dengan L. Nah, kalau kita mencari perubahan panjangnya ya, besarnya regangan pada arah yang sesuai dikalikan dengan panjangnya masing-masing itu adalah 0,6. Maka perubahan panjang untuk tiap masing-masing ini adalah seperti ini. Komposit ya, ingat ya, berbeda lagi daripada yang homogen tadi ya. Lalu yang B ya, di sini dia diusahakan bebas pada arah Z ya, dan dibatasi pada arah Y. Benar ya. Maka tegangan pada arah X itu adalah sama seperti yang ditunjukkan pada bagian A ya. Di sini besar 38,89 ya, Pascal ya, karena kubus itu dibiarkan bebas untuk berubah dimensinya pada arah Z ya, maka sebagai bagian dari dari soal A tadi kita dapatkan lagi untuk Z ini dibatasi, maka dia tidak ada perubahan ya. Tapi karena kubus itu cuma dibatasi pada arah Y ya, kita dapat harapkan ya, kita dapat lihat bahwa tegangan pada arah Y itu tidak sama dengan 0 ya, yang 0 cuma arah Z karena yang dibatasi pada yang dibebaskan cuma pada arah Z ya. Arah Z tidak mengalami gaya apapun juga. Lalu di sini sementara itu karena kubus itu tidak dapat berekspansi pada arah Y ya, tapi karena di Y ini tidak ada gayanya ya, kita bisa dapatkan bahwa perubahan panjang atau perubahan dimensi pada arah Y juga sama dengan 0. Maka tegangan pada arah Y juga sama dengan 0 ya. Dengan menggunakan arah Z ini adalah 0 dan tegangan pada Z sama dengan 0 dan tegangan pada arah Y itu adalah sama dengan 0, maka persamaan kedua dari 245 dapat digunakan untuk mencari persamaan untuk tegangan pada arah Y dan disubstitusikan dengan data yang dimiliki. Jadi kita dapat ini pada arah Y
Y modulus elastisitas pada arah Y bagi dengan modulus elastisitas pada arah X kalikan ini Poisson ratio ya, kita masukkan datanya saja. Nah, sekarang karena ketiga komponen tegangan ini setelah ditentukan, kita dapat menggunakan bagian pertama dan terakhir dari persamaan 245 ya. Pertama dan terakhir dari persamaan 245 misalnya ini ya, untuk mendapatkan regangan ya, komponen regangan pada arah X dan arah Z ya. Tapi karena persamaan pertama dari ketiga persamaan tersebut menggunakan persamaan rasio Poisson ratio pada arah YZ, YX, dan seperti kita lihat sebelumnya bahwa rasio tersebut itu tidak sama dengan rasio PXY ya. Rasio Poisson pada arah X Y akan tidak sama dengan rasio pada YX ya. Lain kalau kita pakai ini tegangan ya, kalau tegangan geser ini tegangan gesernya itu XY itu akan sama dengan tegangan geser pada YX ya. Ya ini kalau kita gambarkan seperti ini ya. Ini kubusnya, ini tegangan ke sini akan sama dengan tegangan ke arah sini. Jadi misalnya ini tegangan YX, maka di sini adalah tegangan sama dengan tegangan pada arah X. Tapi kalau Poisson ratio ini tidak bisa disamakan ya, maka Poisson rasionya itu adalah besar ini 0,019 untuk arah yang ini ya, yang B ya, dengan menggunakan tegangan Z di Z itu adalah 0 ya, karena bebas tegangan ya, maka bagian pertama dan ketiga dari persamaan itu dapat kita substitusikan untuk mendapatkan nilai Poisson ratio bukan ya, untuk nilai modulus yang ya pada arah X, Y, dan Poisson ratio pada arah XZ dan YZ ya. Hasilnya adalah seperti ini. Maka perubahannya ya terpakai persamaan yang seperti itu tadi ya. Berikutnya ini ada suatu soal sampel problem lagi ya. Suatu lingkaran berdiameter 9 inci digambarkan pada suatu pelat aluminium yang tidak mengalami tegangan ya. Tebalnya itu adalah 3/4 inci. Oke. Lalu gaya bekerja pada pelat ya, yang bekerja pada pelat itu kemudian akan mengakibatkan tegangan normal besar 12 KSI pada arah X ya, dan 20 KSI pada arah Y. Nah, jika modulus elastisitas aluminium tersebut adalah 10 kali 10 MPSI ya, dan Poisson rasionya itu adalah sepertiga, tentukan perubahan pada A ya, panjang dari diameter AB. Diameter AB perubahannya berapa ya, yang ini. Lalu yang B, perubahan panjang dari diameter CD. Yang C itu ketebalan dari pelat, yang D itu adalah volume dari pelat. Dengan menggunakan hukum Hooke ya, kita bisa lihat bahwa gaya yang bekerja pada arah Y itu adalah 0. Bisa lihat nolnya ya. Jadi, dengan menggunakan persamaan 228 ada di sini ya. 228 kayak ini. 228 ya, ini ya persamaan ini juga buah gaya yang bekerja dengan oke, kita dapatkan tegangan ya, kan kita dapatkan ini regangan ya, regangan pada ketiga arah itu adalah besar ini. Kita dapatkan ini dengan menggunakan modulus elastisitas ya, regangan ya, ini ya. Jadi di sini kan sama dengan ini dibagi dengan L ya, betul ya. Oke,
jadi ini untuk regangannya kita sudah dapatkan ya, dari pertambahan panjang ini, panjang awal dibagi dengan panjang perubahan panjang dibagi dengan panjang awalnya, makanya satuannya inci per inci ya. Lalu untuk arah Y ya sama, maka ini Anda perhatikan aja untuk yang X ini kita pakai tegangannya di sini, yang lainnya ada Poisson rasionya, sementara untuk yang arah Y juga sama, untuk arah Z juga yang dipakai tegangannya yang sini ya, berturut-turut seperti ini ya. Lalu kita lihat untuk diameter AB perubahan panjangnya itu adalah ini delta BA sama dengan regangan kalikan dengan diameter awal ya. Ingat, sama regangan sama dengan ini dibagi panjang awal, karena di sini adalah diameter atau D, makanya dia dipakai D ya. Maka perubahannya karena ini sudah diketahui ya, dari sini 1 2 3 pada arah yang bersesuaian, ini pada arah X, pada arah Y, tegangan pada arah Z, maka dengan mudah kita menggunakan ini pada arah ini ya, X. Ini adalah pada arah X, AB ya, AB ya, ini AB pada arah X. Kita perhatikan AB pada arah X, CD pada arah Y ya, CD pada arah Z ya, ini pada arah Z. Oke. Lalu mengenai ketebalannya ya, kita lihat bahwa tebalnya itu adalah 3/4 in ya, dimana ketebalan atau thickness ini berkaitan dengan elastisitas pada arah Y. Ketebalannya kan di sini, makanya di sini dipakai Y. Perubahannya sekian. Lalu untuk volume ini dipakai semua, ya, ini kita pakai bulk modulus ya, modulus bulk ya, dilatasi bukan modulus bulk tapi persamaan dilatasi ya, yaitu perubahan regangan pada arah X sama Y sama Z itu dijumlahkan semua, hasilnya ini adalah seperti ini ya. Saya rasa ini bisa dimengerti ya, banyak-banyak dipelajari soal-soalnya ya. Mungkin kalau bisa saya akhiri sampai di sini dulu ya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.